Perkenalkan, saya Dinda Nur Ramadhani dengan NPM E1I0240818. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Biologi Laut. Yang pertama yaitu sejarah kelautan atau maritim adalah kajian mengenai aktivitas manusia di laut. Sejarah kelautan mencakup berbagai aspek seperti hukum maritim, sejarah kapal, dan eksplorasi laut. Sejak masa awal, laut telah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir di Nusantara. Laut menyediakan hasil tangkapan ikan dan hasil laut lainnya yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat. Selain itu, laut berfungsi sebagai jalur transportasi utama yang menghubungkan berbagai pulau di Indonesia dan kawasan di sekitarnya. Sejarah kelautan tidak hanya mencakup aspek ekonomi dan militer, tetapi juga membentuk identitas bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Yang kedua yaitu kehidupan di laut. Laut merupakan ekosistem yang sangat kompleks dan kaya akan kehidupan. Sebagai bagian penting dari planet bumi, laut tidak hanya menyediakan sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga menjadi habitat bagi berbagai spesies yang beradaptasi dengan lingkungan yang unik. Di dalam samudra, terdapat berbagai zona yang masing-masing memiliki spesies unik. Yang pertama, yaitu zona permukaan. Di lapisan atas laut, sinar matahari dapat menembus dan mendukung kehidupan fitoplankton yang menjadi dasar rantai makanan laut. Yang kedua yaitu zona pelagik. Di zona ini, makrofauna dan zooplankton hidup bergerak searah arus. Banyak ikan dan hewan laut lainnya bergantung pada zooplankton sebagai sumber makanan. Dan yang ketiga, zona demersal. Ini adalah area dekat dasar laut di mana banyak spesies seperti ikan, demersal, dan krustasea mencari perlindungan dan makanan. Yang terakhir atau yang keempat itu laut dalam. Di kedalaman ekstrem seperti zona abisal, kehidupan tetap ada meskipun dalam kondisi gelap dan tekanan tinggi. Yang ketiga yaitu potensi dan fungsi laut. Laut merupakan salah satu sumber daya alam yang paling vital bagi kehidupan manusia dan ekosistem global. Di Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, potensi laut sangat besar dan beragam, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Perikanan laut, Indonesia memiliki potensi lestari sekitar 6,4 juta ton per tahun untuk penangkapan ikan. Hal ini menjadi sektor perikanan sebagai salah satu pilar utama ekonomi maritim. Hutan bakau berfungsi sebagai habitat bagi berbagai spesies laut, juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Terumbu karang, keberadaan terumbu karang ini di perairan Indonesia mendukung keanekaragaman hayati yang tinggi dan menjadi daya tarik utama bagi para wisata bahari. Sumber pangan, laut menyediakan berbagai jenis makanan, yaitu penting dari pola makan masyarakat, terutama di daerah pesisir. Sumber daya ini tidak hanya mencakup kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi pada ekspor produk makanan atau produk perikanan. Yang keempat, yaitu permasalahan laut saat ini. Laut menghadapi berbagai permasalahan serius yang mengancam keberlanjutannya. Permasalahan laut tersebut, yaitu pencemaran laut, adalah salah satu masalah paling mendesak yang dihadapi oleh ekosistem laut. Limbah plastik, limbah industri, dan bahan kimia berbahaya mencemari perairan laut, mengancam kehidupan laut dan kesehatan manusia. Hal ini tidak hanya merusak habitat laut, tetapi juga memasuki rantai makanan manusia. Pemerintah Indonesia menargetkan untuk mengurangi sampah plastik di laut sebesar 70% pada tahun 2025. Sebagai bagian dari upaya untuk menangani masalah ini, penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan penurunan populasi ikan secara signifikan. Praktik penangkapan ikan ilegal dan penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup spesies ikan dan keseimbangan ekosistem laut. Perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi ekosistem laut. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu air laut yang berdampak pada terumbu karang melalui proses pemutihan atau bleaching. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan kenaikan permukaan air laut dan cuaca ekstrim
yang dapat merusak infrastruktur pesisir dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Dampak ini mengharuskan adanya strategi adaptasi yang efektif untuk melindungi wilayah pesisir dan ekosistem laut. Permasalahan laut ini merupakan tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Upaya untuk mengatasi pencemaran, penangkapan ikan berlebihan, perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Yang kelima yaitu rekomendasi terhadap permasalahan laut saat ini. Salah satu langkah paling efektif untuk melindungi biota laut adalah dengan memperluas kawasan konservasi. Indonesia berkomitmen untuk mengalokasikan minimal 30% dari luas lautan sebagai kawasan konservasi pada tahun 2030. Identifikasi lokasi strategis, menentukan lokasi yang memiliki keanekaragaman hayat tinggi dan penting untuk pemijahan ikan. Pengelolaannya efektif, memastikan kawasan konservasi berfungsi dengan baik melalui pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. Partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap ekosistem laut. Penangkapan ikan berlebihan dan ilegal merupakan ancaman besar bagi kelestarian biota laut. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan pengawasan menggunakan teknologi modern seperti satelit dan drone untuk memantau aktivitas penangkapan ikan di perairan. Sanksi tegas, menerapkan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar hukum untuk menimbulkan efek jerah. Program edukasi, mendidik nelayan tentang praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan pentingnya menjaga populasi ikan. Permasalahan biota laut saat ini memerlukan perhatian serius dan tindakan kolektif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan menerapkan rekomendasi di atas, diharapkan dapat tercipta ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan. Upaya konservasi harus dilakukan secara terpadu agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang, serta menjaga keseimbangan ekosistem global.